Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Karena apa? Tuhan Yesus begitu baik buat Kak Debbie, buat Kak Hilda, juga buat kalian semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau tunduk kepala. Kak Hilda berdoa ya. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan buat hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan untuk kami bisa memuji Engkau. Kami mau memberikan pujian yang terbaik untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah online hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari adik-adik, Kak Hilda ajak kalian untuk berdiri. Kita mau pujikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semangat ya. Tepuk tangan yuk. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita pujikan dari awal bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kakak mau ajak lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau pujikan umat pilihan. Tetap semangat ya Dede ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu
Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Sekarang kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita pujikan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada rahasia firman Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami, setiap hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan tidak hanya boleh kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh berbuah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi, kakak merasa senang dapat berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan ya. Jadi kakak harap kalian tetap sungguh-sungguh, tetap semangat walaupun ibadah di rumah. Kalian harus berpakaian yang rapi, kalian harus
duduk yang benar, tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil makan ya. Kita buka Alkitab kita akan baca di dalam Injil Matius 7 ayat 9 sampai 11. Injil Matius 7 ayat 9 sampai 11. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, kalian boleh dengarkan, kakak akan bacakan untuk kalian. Nanti bisa minta tolong orang tua atau kakak di rumah untuk mengulangnya kembali. Injil Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kakak berjudul Kasih Bapa kepada anak-anaknya. Siapa sih anak-anaknya? Anak-anaknya adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena kita percaya Tuhan Yesus, maka kita bisa memanggil Tuhan kita, Yesus kita, sebagai Bapa. Kenapa kita memanggil Dia sebutan sebagai Bapa? Karena Bapa tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Seperti contohnya Bapa kita yang di dunia, atau orang tua kita, Papa kita yang di dunia ini. Dia tahu apa yang diperlukan anak-anaknya. Misalnya, kalian memerlukan pakaian karena pakaiannya sudah mungkin robek atau sudah jelek ya. Nah, papa kalian akan memberikannya. Atau mungkin kalian lagi lapar nih, mama kalian juga tahu dan dia akan memberikan makanan kepada kalian. Dan kalau orang tua memberikan kepada anak-anaknya, tentu tidak yang jelek, tapi tidak juga yang harus mahal ya adik-adik. Misalnya kalau pakaian kalau misalnya sudah bagus, walaupun nggak bermerek, walaupun harganya nggak ratusan ribu, tetapi layak dipakai. Itu orang tua kita, dia tahu apa yang kalian butuhkan. Kalau kalian lapar, mama masak ya, masakan misalnya sayur-sayuran, sayur asam atau sop, ikan, tahu, tempe. Walaupun tidak sesuai dengan harapan kalian, misalnya kalian inginnya KFC, McDonald ya, makanan-makanan yang cepat saji. Mungkin bagi kalian itu enak ya, tetapi orang tua tahu bahwa makanan seperti itu tidak sehat buat tubuh kalau dikonsumsi setiap hari. Tetapi kalau makan sayur-sayuran, ikan, telur, tahu, tempe, itu makanan yang sehat. Walaupun dikonsumsi setiap hari, itu baik buat tubuh kita. Jadi orang tua kita tahu apa yang baik buat anak-anaknya. Kalau kita meminta sesuatu dan tidak diberikan, bukan berarti orang tua kita itu nggak sayang kita. Mungkin adik-adik mengeluh, tiap hari kok makannya tahu, tempe, ikan aja gitu, kok nggak ada kayak ayam, pengennya ayamnya tiap hari. Keadaan seperti sekarang adik-adik bukan krismon ya, tapi pandemi ini banyak sekali orang tua kalian mungkin yang penghasilannya menurun. Tapi kalau adik-adik bisa setiap hari makan, setiap hari bisa pakai pakaian yang layak, itu kita patut bersyukur karena kita masih mendapatkan makanan. Mungkin kalau adik-adik lihat di jalan-jalan ada orang-orang atau anak-anak kecil yang di pinggir jalan, mereka kesulitan makan, mereka harus ngamen dulu baru dapat uang untuk bisa beli makan. Kadang makanannya kakak pernah lihat ada pengamen kecil tuh ya adik-adik, makan dapat satu kotak tapi dimakannya rame-rame, bisa bertiga gitu. Kalau bayangkan adik-adik kalau nasinya cuma satu kotak dan kan lauknya sedikit, nasinya sedikit, cukupnya buat satu orang, dimakan buat 3 orang, pasti nggak kenyang ya. Tapi adik-adik di rumah bisa kenyang makannya,
seberapa yang kalian mau. Misalnya aku masih lapar, pengen nambah, kalian bisa nambah. Tapi kalau mereka yang di jalan itu, yang terlantar di jalan itu, mereka harus bekerja dulu untuk bisa makan. Perlindungan orang tua kalian pada kalian sangatlah luar biasa. Kalian tidak perlu sampai kehujanan, kalian gak perlu sampai kepanasan di jalan, karena cukup orang tua kalian yang susah, yang bercerih payah ya untuk menyediakan kebutuhan kalian di rumah, kebutuhan untuk sekolah, mungkin peralatan sekolah, buku-buku pelajaran seperti itu, PRSPP, semuanya orang tua kalian yang menanggung tanpa harus kalian bekerja keras dulu untuk mencukupi kebutuhan kalian. Begitu juga dengan Bapa kita yang di surga. Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Walaupun kadang keinginan kita tidak semuanya dikabulkan Tuhan, tetapi Bapa tahu apa yang terbaik buat kalian. Orang tua tahu apa yang terbaik, apa yang kalian butuhkan pada saat ini. Jadi adik-adik jangan mengeluh kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, atau doa kalian belum terkabul, tidak dijawab dengan Tuhan. Tapi yakinlah bahwa Bapa kita di surga tahu apa yang kalian butuhkan. Sedikit kesaksian dari kakak ya. Di bulan Agustus yang lalu suami kakak sakit. Nah, pada waktu sakit harus sampai masuk ke rumah sakit. Biaya yang tentunya nggak sedikit ya adik-adik, kalau masuk ke rumah sakit butuh biaya yang besar. Tetapi Tuhan tahu, Bapa tahu apa yang kakak butuhkan. Bapa menyediakan dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kakak hadapi. Waktu membutuhkan donor plasma, walaupun sulit, tetapi Tuhan kirim orang-orang yang mau donor, ya kan, donorkan plasmanya. Pada waktu membutuhkan biaya yang besar untuk satu obat injeksi yang harus diberikan, Tuhan menyediakan biaya yang dibutuhkan. Pada waktu kakak melewati masalah ini ya adik-adik, kesulitan ini, kakak bertanya di dalam hati, Tuhan, kenapa masalah ini kok izinkan aku harus melaluinya? Tetapi kakak bersyukur karena pada waktu kakak mengalami kesulitan, mempunyai Bapa yang senantiasa sanggup menolong, sanggup mencukupkan dan melewatkan semua ini, masalah ini dengan baik. Kakak hanya berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan biaya-biaya yang dibutuhkan. Dan Tuhan itu sanggup ya adik, memakai siapapun. Walaupun tidak seiman, Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Seperti Nabi Elia pada waktu Tuhan bilang untuk ke sungai Kerit, pada waktu musim kemarau, Tuhan memberikan burung gagak, ya kan, untuk memberi makan Nabi Elia setiap hari, bawa daging untuk Nabi Elia. Itu menandakan bahwa burung gagak adalah burung yang mewakili orang, mungkin yang mewakili yang diutus Tuhan, orang lain walaupun tidak seiman. Menurut gambaran kakak seperti itu ya, untuk menolong kita. Seperti janda di Sarfat pada waktu musim kemarau seperti saat ini, PPKM ini, pandemi ini, orang tua kalian mengalami kesulitan seperti kakak alami, Tuhan bisa menyediakan berkat mujizat ya adik-adik, dengan sedikit buli-buli minyak dalam buli-buli dan sedikit bahan untuk membuat roti, adonan roti untuk dijadikan roti sebagai makanan. Tetapi Tuhan bisa mencukupkan
sampai masa kemarau berlalu. Dan kakak yakin dan percaya bahwa sampai pandemi ini berlalu, sampai kakak bisa beraktivitas secara normal, bisa berpenghasilan secara normal, Tuhan mencukupkan. Dan Tuhan sanggup mengirimkan siapapun, tanpa adik-adik duga pun Tuhan pasti akan memberikan. Seperti yang kakak alami, tahu-tahu Tuhan mengirimkan berkat, Tuhan pakai siapa saja untuk menolong kakak, sehingga kakak dapat melalui semua masalah ini dengan baik. Masalah boleh ada, masalah boleh hadir dalam kehidupan kita, tetapi kita punya Bapa yang selalu menolong kita, yang memberi kekuatan kita, asalkan kita mau berdoa dan percaya penuh kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan Yesus Bapa kita Allah yang hidup. Dia mendengar setiap permohonan kita, Dia mendengar setiap permintaan tolong kita kepada Tuhan. Kita akan baca adik-adik ya, di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita akan baca Injil Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita baca ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Amin. Adik-adik, di sini firman Tuhan sangat jelas bahwa jika adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut, kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Kita patut bersyukur karena mempunyai Bapa yang mendengar setiap permohonan, pertolongan, meminta pertolongan kita kepada Tuhan. Karena Bapa adalah Bapa yang baik. Dia adalah gembala yang hidup. Dia adalah gembala yang baik, yang ada di mana kita membutuhkan, yang selalu ada di mana kita mencarinya. Adik-adik, kakak harap adik-adik juga demikian. Kalau adik-adik sedang mengalami kesulitan apapun juga, atau adik-adik sedang sakit, maka berdoalah kepada Tuhan. Mungkin bagi orang lain tidak ada jalan keluar. Mungkin adik-adik melihat ini masalah yang sulit, tetapi bagi Bapa kita yang di surga tidak ada satu masalah yang sulit. Dia, kalau kita mau menyerahkan masalah kita di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Maka Bapa akan menolong tepat pada waktunya. Kalau adik-adik merasa doanya belum dijawab, jangan jemu-jemu berdoa. Tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan buat adik-adik di masa-masa yang sulit ini. Mungkin kita tetap berdoa, mendoakan papa mama supaya tetap sehat, supaya dapat bekerja dengan baik dan dapat memelihara adik-adik, menjaga kalian dengan baik. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau Bapakku yang hidup, Engkau ada di saat kami membutuhkan ya Tuhan. Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu kepada kami ya Bapa. Setiap permohonan, pertolongan Engkau memberikan tepat pada waktunya. Begitu juga adik-adik di rumah, biarlah Tuhan tetap memelihara adik-adik di rumah, kesehatannya, memberikan hikmat dari surga supaya adik-adik dapat sekolah, dapat mengerjakan setiap tugas dengan baik dan mendapat nilai-nilai yang baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan.
waktunya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk sikap doa yang baik, kita sama-sama doa. Untuk tutup doa firman juga kita doa Bapa kami ya. Yuk sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini jikalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama-sama dengan adik-adik kami, walaupun dengan ibadah online Tuhan. Hamba percaya Tuhan memberikan semua hikmat yang daripada Tuhan untuk kami hamba-hambamu, untuk adik-adik kami yang sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap ibadah kami berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah